Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu yang membawakan topik tentang permasalahan pendidikan. Anggota kelompok 7 yaitu ada saya sendiri, Haji Muhammad Japar dengan NIM 28433, dan yang kedua itu ada Hanifah Al-Humayroh dengan NIM 2152, dan yang terakhir ada Hilman Ahmad Rusyidi dengan NIM 27235. Daftar isi dari PPT ini, yang pertama itu ada pemerataan pendidikan, yang kedua ada mutu pendidikan, yang ketiga ada efisiensi pendidikan, dan yang terakhir itu ada relevansi pendidikan. Pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan dan partisipasi pendidikan adalah persoalan yang berkaitan dengan bagaimana para pemangku kebijakan pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang ideal. Upaya pemecahan masalah ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dengan mengadakan program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah antara 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu keluarga sejahtera atau KKS, peserta program Keluarga Harapan atau PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM. PIP merupakan kerjasama 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Kementerian Sosial atau Kemensos, dan Kementerian Agama atau Kemenag. Yang kedua ada program afirmasi. Daerah 3T adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan pendidikan dan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Program afirmasi ini terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama itu ada program sarjana mendidik di daerah 3T. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program yang disediakan untuk percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T. Program tersebut dikemas dalam payung program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia atau MBMI. Nah, salah satu implementasinya adalah bentuk pengiriman sarjana ke pendidikan untuk mengabdi daerah terpencil sebagai pendidik selama 1 tahun yang dikenal dengan program Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau SM3T. Nah, yang kedua ada program Guru Garis Depan atau GGD dan guru yang bertugas daerah khusus. Program Guru Garis Depan atau GGD adalah salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta pemerintah daerah dalam memeratakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam hal pendistribusian tenaga pendidik atau guru. Yang ketiga ada program pendidik profesi guru. Program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Dalam melaksanakan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang kewajiban guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi telah menyelenggarakan program pendidikan profesi guru dalam jabatan mulai dari tahun 2018. Yang keempat ada program sertifikasi keahlian dan sertifikasi pendidikan bagi guru SMA atau SMK. Program ini merupakan program keahlian ganda. Program ini ada dikarenakan kurangnya guru produktif di SMK. Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak 91.861 guru. Program keahlian ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi 12.741 guru dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada tahun ini. Untuk program keahlian ganda tahap kedua ada 53 bidang keahlian yang bisa dipilih calon peserta program keahlian ganda. Dengan adanya program keahlian ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif. Yang kelima ada program pemberian subsidi bantuan pendidikan konversi GTK, PAUD, dan Dikmas. Program pemberian subsidi bantuan pendidikan konversi GTK, PAUD, dan Dikmas tahun 2017, pemerintah memberi dana bantuan pendidikan melalui konversi kepada 1.819 orang
yang tersebar di 36 perguruan tinggi seluruh Indonesia dengan jurusan yang sesuai dengan bidang PAUD dan Dikmas, yaitu jurusan pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan luar sekolah atau PLS, dan bidang konseling atau BK. Program konversi ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemerataan guru PAUD di seluruh Indonesia. Nah, yang terakhir yaitu ada program diklat berjenjang bagi pendidik PAUD. Program ini pada tahun 2017, pemerintah menyelenggarakan program ini yang dilakukan oleh PKG sebagai organisasi mitra dan pelatihan calon pelatih atau PCP, dasar yang dilakukan oleh Himpaudi dan IGTKI tingkat provinsi. Kedua program tersebut di bawah pembinaan Kemendikbud. Sasaran diklat tersebut berjenjang tingkat dasar adalah guru PAUD non-formal yang berkualifikasi SLTA dan SLTP dan belum mendapatkan kesempatan mengikuti diklat berjenjang dan yang sejenis. Untuk memenuhi kebutuhan pelatih dalam program tersebut, pemerintah memiliki program pelatihan calon pelatih PCP yang dilakukan oleh 40 organisasi mitra di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta sebanyak 2.000 orang. Upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ada program beasiswa. Program ini dilakukan untuk pemerataan pendidikan di Indonesia di berbagai pihak, dan berbagai pihak bahu-membahu memberikan program bantuan beasiswa untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa memperoleh pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya. Adapun program beasiswa yang sudah terbukti banyak membantu program program pemerataan pendidikan adalah yang pertama itu ada beasiswa LPDP Kemenku, yang kedua ada beasiswa Bidik Misi Kemendikbud, yang ketiga ada beasiswa Santri Berprestasi dan Hafiz Quran Kemenag dan kementerian lainnya, yang keempat ada beasiswa Indonesia Pintar, yang kelima ada beasiswa National Champion Scholarship Tanoto Foundation, yang selanjutnya ada beasiswa unggulan atau BU Masyarakat Berprestasi, yang selanjutnya ada beasiswa Bank Indonesia, dan yang terakhir ada beasiswa Astra. 2. Masalah efektivitas dan mutu pendidikan. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Karakteristik mutu pendidikan. 1. Kinerja tenaga pendidik. 2. Waktu pelajaran yang efektif dan efisien. 3. Handal, yakni usia pelayanan bertahan lama. 4. Daya tahan ekonomi sekolah. 5. Visualisasi sekolah yang indah baik interior maupun eksterior. 6. Hubungan manusiawi. 7. Mudah penggunaan sarana dan prasarana. 8. Bentuk khusus keunggulan tertentu. 9. Memenuhi standar tertentu. 10. Konsistensi mutu sekolah. 11. Seragam. 12. Mampu melayani. 13. Ketetapan pelayanan pendidikan. Faktor penyebab. 1. Misorientasi tujuan pendidikan yang cenderung materialisme sehingga mempengaruhi proses pendidikan menjadi mekanistik, tekstual, teknikalitis, dan netral. 2. Pengembangan kebijakan pendidikan masih berbasis kepentingan politik. Hal ini menyebabkan proyek pendidikan cenderung dilaksanakan secara maraton dan kurang memperhatikan proses. 3. Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik yang kurang bisa mengikuti perkembangan iptek. 4. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. 5. Kurang berkembangnya sosialisasi hasil penelitian pendidikan kepada masyarakat luas. Upaya pemecahan masalah. 1. Menguatkan kembali filsafat pendidikan sekolah. 2. Sistem pendidikan harus adaptif dan inovatif terhadap perkembangan zaman. 3. Materi pembelajaran siswa sebaiknya dipilih hal yang esensial dan strategis. 4. Pengembangan kreativitas siswa. 5. Perlunya dilibatkan semua unsur sekolah seperti
seperti siswa, guru, dan pengelola sekolah. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Efisiensi adalah dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Ilmuwan yang berpendapat 1. Wisdom. Efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa tingkatan luaran secara optimal dapat dihasilkan dengan menggunakan komposisi masukan yang minimal atau memelihara suatu tingkat keluaran tertentu dengan tingkat masukan yang tidak berubah atau yang lebih murah. 2. Fakta. Efisiensi adalah menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem yang efisiensi ditunjukkan oleh keluaran yang lebih baik untuk sumber masukan. 3. Damnim. Efisiensi yaitu proses kegiatan yang mampu melahirkan suasana kondusif, menyenangkan, merangsang kreativitas, mendorong prestasi dan iklim yang sehat. 4. Mudia Harjo. Salah satu cara menentukan mutu transportasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan. Maksudnya menghitung jumlah murid, mahasiswa, peserta didik yang putus sekolah, mengulang atau selesai tidak cepat. 5. Tirta Harjo Suka. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh masalah. 1. Dana atau biaya pendidikan. Dana atau biaya pendidikan yang terkadang menjadi penghambat laju pendidikan. Pada wilayah makro, permasalahan efisiensi biaya pendidikan terletak pada persebaran prioritas penggunaan dana. Sedangkan pada wilayah mikro, permasalahan mahalnya biaya pendidikan di Indonesia karena biaya pendidikan terasa mahal, sebab tidak sebanding dengan penghasilan masyarakat Indonesia. Menurut anak fakta, efisiensi biaya pendidikan hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam pendayagunaan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi belajar. Contoh masalah 2. Ujian nasional dan sertifikat guru. Program ujian nasional dan sertifikat guru tersebut belum terbukti dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia, baik dari segi intelektual, sosial maupun moral. Faktor penyebab. 1. Program-program pemerintah dalam bidang pendidikan sudah baik, hanya saja pada tatanan operasional dan evaluasi pengembangan kurang efektif. 2. Masalah terkait SDM guru disebabkan karena kesenjangan antara tenaga pendidik yang tersedia dengan duta pengangkatan PNS. 3. Masalah penempatan studi sering mengalami kepincangan. 4. Penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisien. 5. Perubahan kurikulum sering menghabiskan dana yang cukup besar. 6. Banyak distribusi sarana pembelajaran tanpa dibarengi dengan pembekalan kemampuan sikap dan keterampilan. 7. Porsi dana besar untuk UN dan sertifikat tenaga pendidik. Solusi pemecahan masalah. 1. Melaksanakan perencanaan penggunaan dana secara matang agar terhindar dari pemborosan penggelapan. Dua, peningkatan kualitas dan kinerja guru harus disertai dengan pengawasan secara berkeseimbangan. 3. Pengadaan sarana dan prasarana harus diimbangi dengan kualitas guru dan pelatihan petunjuk penggunaan. 4. Penggantian kurikulum harus dibarengi dengan sosialisasi yang efektif dan efisien. 5.
Fokuskan orientasi pendidikan pada diferensiasi potensi dan minat peserta didik supaya mereka dapat bekerja dengan bahagia karena berbasis potensi dan passion. Yang keempat, mengenai masalah relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Upaya untuk meningkatkan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Relevan berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengannya diharapkan satuan pendidikan di atas atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Adapun faktor penyebab tidak relevannya pendidikan ialah: pertama, belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, proses pelaksanaan pendidikan baik serta nyaman untuk belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana dalam pendidikan. Yang ketiga, anggaran-anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Yang keempat, belum didukungnya pendidikan oleh sistem pengujian dan penelitian yang berlembaga dan independen sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Kelima, kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Yang keenam, sistem yang berlaku pada saat sekarang ini tidak mampu membawa guru dan alasan untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif. Ketujuh, tenaga pengajar yang kurang handal bila dibandingkan dengan tenaga pengajar negara lain. Kedelapan, tenaga kependidikan sebagai figur utama proses pendidikan. Kesembilan, tenaga kependidikan sebagai manajer pendidikan. Yang ke-10, masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan. Dan terakhir, manajemen kinerja guru. Adapun upaya pemecahan masalah ini ialah: pertama, dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar, yang artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satu satuan pendidikan. Kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu, yaitu perencanaan, pemrosesan pendidikan dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga, pendidikan yang efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Keempat, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir maupun kelulusan. Yang kelima, melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Yang keenam, memberi perhatian terhadap tenaga pendidikan yaitu kepada prajabatan dan jabatan. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan terakhir, memberi pendidikan lanjut berbasis minat yang digratiskan oleh pemerintah agar peserta didik dapat bekerja dengan bahagia karena berbasis minat dan kreativitas. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.